And thank you for Brother Hadi Kusumo. He's going to be our translator today. Thea. Saudara yang dikasihi Tuhan, topik kita hari ini diambil dari buku Becoming a Disciple Maker, pelajarannya kelima, belajar mendengarkan Tuhan atau learning to listen to God. Untuk diskusi kelompok nanti saudara-saudara bukan hari ini, karena hari ini kita ada perayaan graduation, jadi diskusi kelompoknya minggu depan ya. Baik saudara-saudara, saudara-saudara pernahkah Anda membayangkan bahwa ternyata duduk diam mendengarkan dengan penuh perhatian itu tidak mudah loh. Ya. Apalagi buat anak-anak yang lahir di era digital, mereka banyak menghadapi persoalan ini. Saya banyak mendengar keluhan seperti ini, saudara. Nah, saudara, sebelum saya membahas topik hari ini, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk menyimak suatu artikel, saudara, ringkasan dari suatu penelitian mengenai tantangan menghadapi anak-anak yang lahir di era digital, ya, the challenges of raising children born in the digital age. Mereka yang lahir di generasi ini tumbuh besar di era digital yang serba cepat dan mudah, akses tidak terbatas pada cellphone dan media sosial membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan mental mereka, saudara-saudara. Berikut adalah dampak negatif dari penggunaan cellphone dan iPad pada media sosial yang perlu diperhatikan orang tua. Saudara, sebuah studi menemukan bahwa 48% anak dari usia 0 sampai 13 tahun mengalami kecanduan internet dan media sosial yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Itu dari Poli 2017 hasil risetnya. Banyaknya waktu yang dihabiskan anak untuk bermain di dunia maya dan mengakses media sosial berpotensi menyebabkan penurunan produktivitas, masalah tidur, kok anak-anak susah tidur ya malam, dan isolasi sosial. Dan hal ini menyebabkan tidak sedikit performa anak-anak di dunia akademik terganggu karena kecanduan internet dan media sosial. Yang pertama, saudara, gangguan perhatian. Ya, itu disebut dengan attention disorders. Banyak paparan konten digital yang konstan, terus-menerus begitu, saudara-saudara, dapat mempengaruhi kemampuan anak, sebut saja screen generation ini, untuk mempertahankan fokus dan konsentrasi. Itu hasil riset UNICEF 2017. Besar kemungkinan hal ini memberi dampak negatif pada prestasi akademik dan perkembangan kognitif anak. Rentang perhatian anak menjadi pendek dan anak tidak terbiasa untuk tekun memperhatikan maupun berusaha menyelesaikan masalah. Itu yang pertama, saudara, attention disorders. Yang kedua, saudara, harga diri dan percaya diri yang rendah, low self-esteem and low confidence. Media sosial yang kerap memamerkan kehidupan sempurna, dalam tanda kutip, terutama penggunaan AI yang nyaris sempurna, membuat anak-anak pada generasi ini merasa tidak cukup atau tidak mampu, sehingga memperlembah harga diri serta kehilangan percaya diri karena selalu membandingkan dirinya pada kesempurnaan yang palsu.
atau AI itu penelitian dari Woods and Scott 2016. Mereka seringkali membandingkan kondisi kehidupan sendiri dengan yang ditampilkan orang lain di media sosial seperti Facebook, Instagram, sekalipun banyak di antara mereka sudah menyadari bahwa kehidupan di media sosial seringkali tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Namun paparan konten dan kehidupan yang dibandingkan orang lain tanpa disadari memengaruhi cara pandang dan penelitian mereka terhadap kehidupan sendiri. Anak lebih muda merasa tidak puas akan kehidupan yang dijalani dalam keluarganya, sehingga memicu depresi dan kecemasan pada diri anak. Itu yang kedua. Yang ketiga ya, self-esteem dan confidence. Lalu cyberbullying. Survei menunjukkan bahwa 59% remaja pernah menjadi korban cyberbullying. Itu penelitian dari Patching Hinduja 2019. Cyberbullying merupakan tindakan menyakiti atau mengintimidasi seseorang secara sengaja dan berulang kali melalui penggunaan komputer, ponsel, atau perangkat elektronik lainnya. Korban cyberbullying berpotensi mengalami masalah psikologis seperti trauma, kegelisahan, dan bahkan perilaku ekstrim seperti merusak diri sendiri. Ya, saudara, itu artikel yang mengawali perenungan kita, saudara, tentang topik learning to listen to God. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, coba saudara renungkan baik-baik. Apakah saudara atau mengalami dua atau lebih dari kondisi tersebut, saudara? Entah addicted-nya, entah attention disorders-nya, atau left self-esteem and low confidence, atau cyberbullying. Setelah dikasih Tuhan, disadari atau tidak bahwa pembentukan rohani dan mental seseorang terjadi melalui apa yang disebut dengan proses internalisasi informasi. Betul nggak, saudara? Ini adalah proses transformatif yang mengubah pengetahuan eksternal yang terus-menerus diinput ke dalam pikiran dan perasaan seseorang, sehingga menjadi keyakinan iman. Menjadi keyakinan batin yang pada akhirnya membentuk karakter, pola pikir, dan perilaku. Nah, saudara, proses ini bukan sekedar menghafal, melainkan menghayati ajaran atau nilai hingga menjadi bagian dari diri seseorang. Jadi karena terus diinput ke dalam pikiran, lalu itu menjadi sesuatu yang membentuk pola pikir atau karakter seseorang. Nah, saudara, kita sudah mulai bisa membayangkan kalau tiap hari anak mendapatkan input informasi lewat screen yang kita tidak bisa control. Did you need the translating device? Okay. Translating device, ya. Oke. Paulus mengatakan di Roma 10 ayat 17, Roma 10 ayat 17, saudara. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Di dalam Injil Yohanes 8, saudara, diceritakan Yesus pagi-pagi berada di bait Allah untuk mengajar, saudara. Ada banyak orang berkumpul mendengarkan, termasuk para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini apa sih ini? Sorry.
Ada banyak yang berkumpul mendengarkan, termasuk para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di ayat 31 dan 32 Yesus berkata kepada mereka, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, belajar akan firman Tuhan dengan pola yang teratur itu sangat penting. Karena akan membentuk suatu kebiasaan yang berdampak pada pembentukan karakter, sikap, dan perilaku kita. Karena itu sangat tepat apa yang dinyatakan dalam bacaan kita hari ini, saudara, Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini, bukankah firman Allah itu sangat dahsyat? Firman Allah itu hidup, artinya firman Allah itu tajam dan aktif, bukan sekedar kata-kata mati. Ia memiliki kuasa untuk membawa kehidupan. Saya mau ilustrasikan, saudara, firman Allah itu seperti bayangkan seorang dokter, saudara, seorang dokter bedah yang menggunakan pisau, scalpel, yang sangat tajam, dan pisau ini tidak dibuat untuk merusak, melainkan untuk membedah dengan akurasi tinggi, guna menghilangkan entah tumor atau penyakit. Dan firman Tuhan itu dikatakan adalah pisau bedah yang presisi menembus permukaan kehidupan kita untuk mencapai akar masalah kita. Sekali lagi dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 12 itu bahwa firman Allah itu mampu menembus bagian terdalam manusia, membedakan antara keinginan duniawi jiwa kita dan keinginan rohani roh kita. Saudara tahu bahwa dokter bedah itu dapat memisahkan jaringan yang sehat dari jaringan yang sakit. Bahkan sampai ke bagian tulang sumsum, bahkan yang ada di otak kita. Demikian pula saudara saat membaca firman Tuhan, Roh Kudus itu menggunakan firman tersebut untuk memisahkan motivasi yang murni dari motivasi yang egois di dalam hati kita. Ia membedakan apa yang terlihat baik di luar dengan apa yang sebenarnya salah yang ada di dalam diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Firman-Nya menyingkapkan niat hati yang sebenarnya. Coba perhatikan, bukankah sebelum surgery, operasi, dokter menggunakan dulu pemindai, X-ray atau MRI untuk melihat apa yang ada di dalam tubuh. Firman Tuhan pun berfungsi sebagai pemindai tersebut. Menyingkapkan dosa, rasa takut atau keangkuhan yang selama ini kita sembunyikan atau kita sangkal. Firman itu membuat kita jujur dengan kondisi rohani kita sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa meskipun tajam, tujuan firman adalah untuk menuntun pada pertobatan dan kehidupan.
Dokter bedah memotong tubuh pasien bukan untuk membunuhnya, melainkan untuk menyembuhkannya. Terkadang prosesnya sakit. Memang saudara-saudara menyadari dosa itu menyakitkan. Tetapi tujuannya adalah membuang apa yang membunuh secara rohani, dosa atau tumor, agar kita bisa hidup sehat dalam kebenaran. Amin, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, proses internalisasi firman itu digambarkan oleh Billy Hanks dan Randy Craig dengan 5 jari. Itu nanti ada di dalam bukunya. Jadi nanti minggu depan kita akan diskusi kelompok, saudara. Dimulai dengan hear, listened, lalu examined, ya, untuk study, analyze, study, kemudian dilanjutkan dengan menghafal, remember atau memorize, serta merenungkan atau meditate, think. Dan tentunya saudara-saudara harus diaplikasikan, bagian tengahnya itu apply. Nah, saudara, langkah yang pertama, bahwa iman itu tadi di atas sudah dikatakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi langkah pertama, saudara, adalah kita perlu tempuh proses internalisasi dengan lebih dulu sengaja melatih diri untuk mendengar suara Roh Kudus, saudara. Dan latihan ini harus diupayakan dengan sungguh-sungguh selama mendengarkan khotbah, mengikuti pemahaman Alkitab, dan ketika bersaat teduh. Latihan kedisiplinan ini membutuhkan keterbukaan hati selama ibadah, termasuk konsentrasi dari kemauan untuk mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan setiap hari. Dan ini hanya bisa terjadi, saudara, kalau kita sungguh-sungguh mau bertumbuh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara ingin mengalami pertumbuhan rohani, saudara? Tuhan Yesus menegaskan di Matius 11 ayat 15, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Namun sudah disadari atau tidak, coba saudara renungkan, sejak langkah pertama yang penting untuk membangun iman ini, ternyata si iblis itu sudah berusaha untuk menghambatnya, bukan? Setan tidak menghendaki kita bisa duduk diam dan konsentrasi mendengarkan firman-Nya. Si iblis berusaha mengganggu sehingga firman Tuhan tidak didengar ataupun dipahami secara utuh. Telinga terbuka, suara didengar, namun hati dan pikiran melayang ke tempat lain. Belum lagi datang dari rumah untuk beribadah, kita sudah diganggu dengan suasana hati yang tidak nyaman. Mungkin ribut dengan anak-anak atau suami atau istri. Masuk gereja pikiran kacau. Di jalan terjebak macet dan sebagainya. Tentu saudara ingat perumpamaan tentang penabur, bukan? Ketika benih firman ditabur, tidak semuanya jatuh di tanah yang subur, yang bersih dari batu-batuan, bersih dari semak belukar, apalagi jatuh di jalan dan benih itu dimakan burung. Karena itu saudara, sebelum datang beribadah dan mendengarkan firman Tuhan, kita perlu mempersiapkan diri, berdoa dan minta bimbingan Roh Kudus supaya tahap paling awal ini untuk proses internalisasi firman ini dapat berlangsung dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita beranjak pada langkah yang kedua, saudara. Membaca firman Tuhan, examine or read, itu yang dimaksud di sini bukan sekedar membaca sambil lalu, melainkan ketika kita membaca, kita juga membayangkan seperti menciptakan mental picture
di benak kita. Sehingga mata kita bukan hanya sekedar melihat rentetan huruf bermakna, tetapi juga menciptakan suatu gambaran di benak kita. Itulah serunya membaca novel. Si penulis mampu menggunakan kata-kata untuk mendeskripsikan alur cerita, sehingga si pembaca seakan hanyut dalam kisah yang sedang dipaparkan. Memang, membaca novel atau buku cerita menuntut kemampuan imajinasi si pembaca. Sedangkan membaca buku komik, saudara-saudara, sedikit banyak imajinasi si pembaca sudah diarahkan pada gambar-gambar yang ditampilkan. Itu komik ya, saudara. Demikian pula di saat kita membaca firman Tuhan, maka saudara-saudara sebaiknya kita membayangkan apa yang sedang kita baca dalam mental picture di benak kita. Seolah kita hadir dalam peristiwa yang sedang disampaikan dalam bacaan tersebut. Misalnya saja begini saudara. Coba saudara bayangkan, saat Yesus sedang mengajar di bait Allah, saudara bayangkan bait Allah yang megah. Yesus sedang mengajar di sana. Lantas sekelompok orang Farisi dan ahli Taurat, mereka menyeret seorang perempuan yang kedapatan berzina. Saudara bayangkan dalam mental picture saudara. Orang banyak menuntut jawaban Yesus. Apa yang harus dilakukan kepada perempuan ini? Kalau mengikuti Taurat, maka ia harus dirajam batu. Saudara tentu tahu kisah ini. Tapi penting untuk membayangkan di mana kita menempatkan diri kita di dalam peristiwa itu. Apakah saudara menempatkan diri sebagai penontonkah? Sebagai salah seorang murid Kristus kah? Atau sebagai bagian dari orang banyak kah? Atau malah kita menempatkan diri kita sebagai perempuan yang berdosa itu? Di manakah kita menempatkan diri kita? Itu akan menghasilkan refleksi yang berbeda terhadap teks yang kita baca. Itulah sebabnya ketika kita membaca sebuah kitab atau surat, maka dibutuhkan pengantar mengenai background penulisan, kapan, di mana, dan siapa surat atau kitab ditulis kepada siapa dan ditujukan kepada siapa, termasuk sekilas mengenai problem-problem yang sedang dihadapi dan bagaimana Tuhan mengutus para hambanya untuk menyampaikan firman tersebut. Dari situlah kita dapat menerima pesan yang sesungguhnya atau kerikmat dari teks yang kita baca sebagai firman yang hendak Tuhan nyatakan bagi saudara masing-masing. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, langkah ketiga dalam proses internalisasi firman ini, internalizing God's word ini adalah kita menganalisa atau mempelajari teks yang kita baca itu dengan lebih cermat. Tujuannya supaya kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, lebih utuh, lebih menyeluruh. Karena itu sebuah ayat yang terdapat dalam perikop baru bisa dipahami dengan tepat kalau dibaca dalam konteksnya, supaya kita jangan mencomot ayat-ayat lepas dari konteks, lantas dirangkai menjadi suatu khotbah. Jadi khotbah dengan comot ayat ini, kadang-kadang ini ayat ini tidak berbicara tentang ini. Mencomot aja begitu dimasukkan menjadi satu khotbah. Enggak begitu saudara-saudara. Teks itu ada konteksnya. Kalau main comot, saudara-saudara, ayat-ayat yang dicomot itu hanya dipakai untuk menjadi alat
pembenaran terhadap ide dari si pengkhotbah. Jadi si pengkhotbah sudah punya dulu alur pemikiran, lalu dia comot ayat itu untuk membenarkan pemikirannya. Itu yang disebut dengan eisegese, memasukkan ayat untuk kepentingan kita. Padahal exegese, ex itu adalah apa sebenarnya pesan dari teks itu bagi kita. Penggunaan ayat atau kutipan yang dilepaskan dari konteksnya sering disebut dengan cherry picking. Jadi kayak mungutin buah ceri begitu, saudara. Dan ini berbahaya karena dapat mengubah pesan yang sesungguhnya menjadi makna yang bertentangan atau menyesatkan. Sebagai contoh, saudara, misalkan Filipi 4 ayat 13, saudara, ada satu ayat yang terkenal, I can do all things, ya, I can do all things. Segala perkara dapat kulakukan, kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Paulus menulis ini dari dalam penjara. Konteksnya adalah kemampuan untuk bertahan dan bersyukur dalam segala situasi, baik kelaparan maupun kelimpahan. Tapi seringkali ada orang yang menggunakan ayat ini sebagai mantra untuk memenangkan pertandingan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Evander Holyfield di rope-nya Filipi 4 ayat 13 waktu melawan Mike Tyson, seakan-akan seperti itu. Enggak begitu, saudara. Kadang-kadang orang menggunakan ayat ini sebagai mantra seakan-akan untuk dipakai supaya dia menjadi kaya atau mencapai tujuan pribadi. Jadi itu out of context. Matius 7 ayat 1 dikatakan don't judge, jangan menghakimi. Kutipan ini sering digunakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ayat ini, saudara, sering digunakan untuk menghentikan kritik apapun. Namun konteksnya adalah larangan menghakimi dengan munafik. Itu konteksnya bicara tentang kemunafikan. Menegur dosa orang lain padahal diri sendiri lebih berdosa. Konteks ayat berikutnya justru mengajarkan bagaimana menegur kesalahan dengan cara yang benar. Jadi menegur itu penting, menegur kesalahan dengan cara yang benar. Jangan kemudian menjadi orang gak berani untuk menegur karena takut dikatakan jangan menghakimi. Gak begitu, saudara. Yeremia 29 ayat 11, misalkan rancangan damai sejahtera. Kutipan sering digunakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera. Janji ini diberikan kepada bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan di Babel. Janji bahwa mereka akan kembali setelah 70 tahun. Itu rancangan damai sejahtera, kembali setelah 70 tahun. Dan ini bukan jaminan bahwa hidup setiap orang akan sukses dan tanpa masalah. Seakan-akan, wah, Tuhan itu rancangan damai sejahtera, jadi orang tidak akan pernah masalah, orang-orang Kristen. Enggak, bukan itu, saudara-saudara, konteksnya. Nah, saudara dikasih Tuhan, untuk mengasah ketajaman kita dalam menganalisa, tentu selain membaca hasil kajian dari para ahli, kita juga belajar dari diskusi kelompok dan spiritual cohort, sehingga kita menerima informasi atau input yang semakin luas dan semakin dalam, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, proses internalisasi firman Tuhan ini ada tahap keempat yang perlu kita jalani, yaitu menghafal, saudara, memorize atau remember. Pada tahap ini, saudara, ayat-ayat penting atau ayat-ayat kunci yang dihafalkan akan membantu kita untuk mengingat kembali kisah atau pesan dari konteks atau kisah dari mana ayat itu berasal. Misalnya, saudara, saya percaya saudara ingat ayat ini.
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ingat saudara ayat ini ya. Ayat ini diambil dari Matius 6 ayat 33. Nah saudara, ketika Anda mendengarkan ayat ini, apakah saudara masih ingat kira-kira apa yang menjadi konteks dari ayat ini? Apa yang sedang Tuhan Yesus ajarkan melalui ayat ini, saudara? Dari Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, saya punya ini agak terganggu. Oke. Jadi ayat ini saudara merupakan bagian khotbah Yesus di bukit ketika ia sedang mengajarkan orang banyak mengenai hal kekhawatiran. Jadi konteksnya tentang itu. Contoh lain saudara, ungkapan perkataan yang terkenal. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Nah saudara, siapa yang mengucapkan kata-kata ini? Apa konteksnya? Ya saudara, ini bagian dari Mazmur 23 tentang Tuhan adalah gembalaku. Saudara, gereja-gereja pada zaman dulu seringkali dihiasi dengan gereja bagus-bagus dengan ornamen-ornamen mozaik, baik dalam bentuk keramik ataupun kaca timah, lukisan dan patung yang diambil dari tema-tema atau kisah dari Alkitab. Tujuannya saudara adalah menolong jemaat untuk mengingat kisah atau pesan di balik karya seni itu. Pada saat itu saudara belum ada mesin cetak, sehingga Alkitab dalam bentuk perkamen-perkamen itu sangat jarang. Tapi sekarang saudara, Alkitab yang berisi firman Tuhan itu sudah banyak dicetak dan diterjemahkan hampir 3.600 bahasa. Bahkan begitu mudah diakses lewat internet. Nah saudara, karena isi Alkitab di zaman ini mudah diakses dengan bahasa yang kita mengerti, maka saudara tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa saya kesulitan mendapatkan Alkitab, atau saya tidak tahu isi firman Tuhan. Saudara, ini soal komitmen. Seberapa kita menyediakan hati untuk membuka diri mengalami proses internalisasi firman Tuhan dengan menghafalkan ayat-ayat tersebut. Saudara bersyukur tiap pagi yang ikut BATP sudah cukup banyak ayat-ayat penting ya yang kita hafal, bukan? Saudara, tidak apa-apa, tidak sama persis seperti, enggak sama dengan ayatnya yang seperti di Alkitab, titik komanya tidak sama, tapi kita tahu pesan sebenarnya apa. Nah saudara, jangan sia-siakan teknologi dan kesempatan yang saudara miliki, karena yang akan masuk surga itu bukan saudara, bukan komputer atau cellphone saudara. Kita manusianya, ya. Dan pesan Paulus kepada jemaat Filipi di pasal 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
Ini adalah salah satu metode untuk internalisasi. Pikirkan, pikirkan, pikirkan. Dan salah satunya ada sumbernya adalah firman Tuhan. Yang kelima, saudara, dari 5 jari itu adalah merenungkan, meditate, think about such thing. Pada tahap ini, saudara, ketika seseorang sudah mendapatkan pencerahan mengenai suatu prinsip kehidupan yang dilandasi oleh ayat-ayat yang telah dihafalkan, maka ia mulai merenungkan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana firman Tuhan itu diterapkan dan menjadi terang yang menuntun langkah kehidupan yang sedang kita jalani, kapanpun dan dimanapun. Perenungan di tahap kelima ini akan mendorong seseorang pada situasi di mana ia dapat mengendalikan diri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah pengendalian diri ini adalah buah ke-9 dari buah roh? Masih ingat ya? Buah ke-9 dari buah roh. Buah roh ini dimulai dari kasih, kemudian kalau orang punya kasih, dia bisa punya rasa sukacita. Ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sifatnya ini sequence, mulai dari kasih sampai kemudian ujungnya adalah pengendalian diri. Nah, saudara coba bayangkan seperti apakah sosok manusia yang memiliki ke-9 karakter ini. Dan ini dikontraskan dengan keadaan manusia lama yang dikuasai nafsu kedagingan. Orang yang dikuasai oleh nafsu kedagingan ini selalu membawa kematian, kehancuran, keputusasaan. Kemanapun dia pergi, ia membawa kebinasaan. Sedangkan manusia baru yang hidup di dalam roh, kemanapun ia pergi selalu membawa kehidupan, pertumbuhan, dan pengharapan. Nah, saudara, hidup yang membawa kehidupan hanya terjadi manakala ada kuasa Roh Kudus yang bekerja. Nafas kehidupan dari Tuhan hadir membawa dan memberikan kehidupan dan pertumbuhan pada tulang-tulang yang kering dan berserakan. Jika saudara membaca kembali Yeskiel 37, Nabi Yeskiel mendapatkan penglihatan yang sangat luar biasa, di mana ada lembah yang dipenuhi dengan tulang-tulang berserakan kering, tidak ada kehidupan. Kemudian terdengar suara bergemeretak, tulang-tulang itu menyatu kembali menjadi rangkaian utuh manusia-manusia, namun tetap tidak ada kehidupan. Lalu ia mendengar hembusan angin. Roh Allah menghembuskan nafas kehidupan pada tulang-tulang itu, sehingga mereka bangkit dan menjadi manusia yang hidup kembali. Itu hembusan Roh Kudus, Roh Allah yang sama. Saat ia menciptakan dunia, saat ia memberi kehidupan pada Adam yang berasal dari debu dan tanah. Roh itulah yang membangkitkan kembali vitalitas manusia yang sebelumnya mati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, coba bayangkan berapa banyak orang-orang di dunia ini yang masih hidup dalam kegelapan dan tidak memiliki Roh Kudus. Mereka seperti tulang-tulang kering yang berserakan dalam lembah kekelaman, tanpa pengharapan. Orang-orang yang tidak menyadari akan keberdosaannya, tidak pernah menyadari bahwa dirinya telah mati. Mereka pun tidak pernah menyadari akan adanya kebutuhan Sang Juru Selamat yang membawa penebusan dosa. Mereka pun tidak akan menyadari akan adanya kebutuhan Roh Kudus yang membawa kehidupan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kembali pada topik kita hari ini, bahwa proses internalisasi firman Tuhan juga hanya bisa terjadi manakala kita memohon dan melibatkan karya Roh Kudus di setiap bidang kehidupan kita. Karena firman dihasilkan dari pikiran,
dari pikiran yang dinyatakan dalam perkataan. Jadi firman, sabda itu muncul dari pikiran dulu yang diucapkan. Tapi ucapan tidak akan berbunyi kalau tidak ada hembusan. Jadi saudara, firman dihasilkan dari pikiran yang dinyatakan dalam perkataan lewat hembusan nafas. Jadi ada nafas yang dikeluarkan disertai dengan bunyi suara-suara yang bermakna dan berkuasa yang dapat dimengerti dan menghidupkan. Hanya persoalannya adalah kita sebagai penerima firman itu, adakah kita cukup peka atau tidak? Saudara, minggu lalu saya menghadiri acara pernikahan. Oh, kebetulan orangnya ada di sini. Teneng. Minggu lalu saya menghadiri pernikahan acara ponakan saya ini, di belakang nih. Berdiri dong. Di Austin ya, saudara. Acara pemberkatan nikah dilakukan outdoor di taman dengan latar belakang Lake Travis, sehingga suasana indah menjelang matahari terbenam, saudara. Bagus kan fotonya? Namun ada satu kendala, saudara, yang terjadi saat acara itu berlangsung. Pastor yang memimpin di altar menggunakan wireless, saudara, mikrofon, sementara pengeras suara berada di ujung. Saya di sini, itu sana, pengeras suaranya di sana, saudara. Di ujung kiri, dijauhkan dari altar supaya tidak mengganggu keindahan saat pengambilan foto ya. Jadi foto kayak begini jangan ada nongol speaker gitu ya. Akan tetapi saudara, ternyata suara yang kita dengar tidak jelas. Kadang terputus-putus, belum lagi angin bertiup yang menimbulkan suara juga yang kadang masuk di mikrofon begitu. Belum lagi saudara, di Austin ternyata jam 7 sore itu suhunya lumayan masih cukup panas ya. Masih cukup panas, saudara. Sehingga banyak orang saya perhatikan kipas-kipas, puk, dan menutup mukanya dengan buku acara. Dalam ilmu komunikasi, saudara, antara sender message dengan receiver message terdapat yang disebut dengan noise resource yang mengganggu proses penyampaian konten pesan, sehingga tidak diterima dengan baik oleh pendengar. Nah, saudara, saya saja, saudara yang duduk di baris paling depan, dengan kadang-kadang tidak cukup jelas mendengar khotbah dari pastor, apalagi mereka yang duduk di belakang, saudara. Tapi saya yakin bahwa groom and bride bisa mendengar dengan jelas sekalipun tanpa mikrofon, karena mereka berdiri tepat di depan pastor, betul nggak? Bisa jelaskan, dengarkan? Nah, saudara, ilustrasi ini memperlihatkan bahwa dalam mendengarkan firman Tuhan pun kita perlu menyadari bahwa ada banyak noise resource yang bisa mengganggu kita mendengar dan memahami firman Tuhan. Noise ini bisa bersumber dari luar, misalnya ada suara-suara lain yang membuat kita tidak konsentrasi sepenuhnya, atau mungkin juga karena alat yang digunakan kurang baik, karena baterai di mikrofon sudah lemah. Tapi disadari atau tidak, noise resource yang terbesar justru berasal dari diri kita sendiri. Misalnya ngantuk saat mendengarkan khotbah, pengen pipis, ke belakang dulu, saudara. Jadi ada bagian yang dekat, yang tidak nyambung. Telinga yang mudah mulai agak budek kayak saya, saudara. Suasana hati yang sedang kesal atau sedih,
pikiran yang melayang ke tempat lain sehingga tidak fokus pada pesan yang sedang disampaikan. Tergoda untuk menggunakan cellphone sehingga pikiran beralih pada hal-hal yang lain. Sekalipun secara fisik ada di gereja, pikiran dikuasai oleh kekhawatiran karena harus jemput anak, atau sebentar ada meeting dengan klien, atau besok ada ujian dan sebagainya. Kalau di tahap pertama saja sudah cukup banyak kendala, tentu proses selanjutnya seperti read, study, memorize, and meditate akan terganggu. Sehingga proses internalisasi God's Word tidak terjadi sebagaimana mestinya. Nah, sudah dikasih Tuhan, membayangkan ilustrasi tadi di atas tentang ponakan saya yang menikah, maka disadari atau tidak, semakin jauh posisi kita dari sumber pesan, maka semakin besar noise resource yang akan terjadi. Sehingga pesan sama sekali tidak diterima. Tapi semakin dekat diri kita kepada sumber pesan, seperti kedua mempelai berdiri persis di depan pastor, maka pesan yang diterima semakin jelas dan lengkap. Namun pesan utama dari ilustrasi ini adalah bahwa semakin saudara dekat relasi dengan Tuhan, maka kita akan semakin jelas mendengar suara Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan singkat mengenai learning to listen to God, pertama kita harus menyadari bahwa firman Tuhan itu begitu kuat dan tajam seperti pedang bermata dua yang mampu menembus bagian terdalam manusia. Membedakan antara keinginan duniawi jiwa dan keinginan rohani roh. Dan proses internalisasi firman Tuhan itu terdiri dari 5 tahap, saudara. Yang paling penting dan krusial yaitu dimulai dengan mendengarkan. Nanti saudara-saudara di dalam buku yang kita pelajari itu akan dipelajari listening, nanti kemudian yang akan datang reading the Word of God, studying the Word of God, memorizing terus ya. Nanti ada 5 tahap ini akan dipelajari berikutnya, saudara. Nah, setelah yang dikasih Tuhan, ternyata dalam proses internalisasi firman Tuhan ini seringkali juga anak-anak kita menghadapi kendala atau noise resource. Karena itu selain saya mengajak saudara untuk mengaplikasikan 5 hal ini, saudara, dalam internalisasi yang sudah dipaparkan di atas, maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan apa-apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua terhadap anak-anak, terutama mereka yang ada di masa golden age, yaitu antara usia 1 tahun sampai 12 tahun, saudara. Yang pertama, saudara, set limit, tetapkan batasan. Sebisa mungkin, saudara, tetapkan aturan yang jelas mengenai waktu dan konten yang boleh diakses. Terapkan waktu bebas gadget. Tidak boleh menggunakan gadget seperti saat makan atau sebelum tidur. Tentu ini berlaku bukan hanya untuk anak-anak tetapi juga untuk orang tuanya. Karena mereka mengikuti apa yang dicontohkan oleh orang tuanya. Mulai biasakan untuk membangun altar keluarga dan membiasakan anak-anak untuk dekat dengan firman Tuhan. Setiap hari, bukan seminggu sekali di gereja, tapi jadikan rumah saudara sebagai rumah Tuhan, dimanapun pujian, doa, dan firman itu menjadi aktivitas rutin setiap hari. Yang kedua, saudara, develop open communication. Ya, bangunlah komunikasi yang terbuka. Diskusikan dampak negatif gadget dan media sosial dengan anak. Bukan hanya dampaknya terhadap kesehatan jasmani mereka, tetapi juga kesehatan rohaninya, saudara. Memang di zaman ini mudah mencari informasi atau jawaban terhadap pertanyaan kita lewat internet.
Tetapi internet tidak dapat menggantikan fungsi Anda sebagai orang tua. Karena itu sebagai orang tua kita perlu memberi waktu untuk berkomunikasi dengan pasangan hidup, dengan anak-anak saudara. Dengarkan kekhawatiran mereka dan berikan solusi yang positif. Jangan menghakimi atau menempatkan diri sebagai yang paling benar, melainkan terbuka untuk berdiskusi serta mencari solusi atau jawaban yang bersama-sama, terutama saat firman Tuhan itu menjadi sumber kebenaran. Yang ketiga, saudara, jangan biarkan diri kita maupun anak-anak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang bersifat virtual saja, saudara, melainkan kembangkan minat lain yang lebih real, lebih nyata. Dorong anak-anak saudara untuk mengembangkan hobi dan aktivitas di luar gadget, seperti olahraga, seni, atau kegiatan sosial, bersama-sama main di taman, karena di community itu selalu ada taman. Sebagai orang tua, beri waktu buat berinteraksi langsung dengan anak-anak saudara. Jangan kemudian kita sibuk dengan komputer kita, kemudian anak-anak udah biar aja dia tenang, suruh main komputer, suruh main laptop sendiri, iPad sendiri, saudara. Itu mumpung saudara masih punya kesempatan, golden age antara umur 1 sampai 12, saudara. Lewat dari itu, saudara, ada saudara lebih sudah sulit diatur, tapi itu sudah bisa, saudara sudah bisa punya sedikit kebebasan. Tapi golden age itu penting, saudara. Saudara ingat, waktu berlalu begitu cepat. Dan jangan sia-siakan kesempatan yang masih Tuhan berikan. Karena kalau momen itu berlalu, apa yang hilang tak dapat kembali. Saudara dikasih Tuhan, orang tua memiliki peran penting dalam membantu anak-anak Gen Z ini, saudara, untuk menghidupi dunia digital dengan bijak. Dengan pengawasan dan pendampingan yang tepat, orang tua dapat meminimalkan dampak negatif dan membantu mereka tumbuh menjadi individu yang sehat dan bahagia. Saudara telah dipercayakan Tuhan untuk membesarkan anak-anak yang dikaruniakan kepada saudara. Karena itu saudara jangan sampai kita kehilangan momen yang berharga untuk menikmatinya, saudara. Kalau sudah keterlanjuran, sulit untuk mengubahnya. Kita hanya bisa mengeluh saja, kesel. Kalau sudah keterlanjuran, ya sudah. Kita hanya menuai apa yang sudah kita tabur sebelumnya, saudara. Kebersamaan suami dan istri perlu dinikmati, istri dan anak-anak, terutama dalam membangun kehidupan rohani kita. Let's pray. Dear Heavenly Father, we are grateful for the words that have been conveyed. Give us, Lord, wisdom to be good parents for our children. Help us to be good examples for them. In Jesus' name we pray. Amen.